Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita bisa kembali berkumpul melalui Zoom ini untuk kembali sama-sama mengkaji matan-matan ilmu nahwu dan shorob atau tasrif. Insyaallah di malam hari ini melanjutkan pembahasan tasrif al-izzi, membahas tentang fi'il amr ya. Sebelumnya kita sudah membahas fi'il madi, fi'il mudhari. Pembahasan fi'il amr. Fi'lul amri. Fi'il amr itu sebagaimana namanya ya, fi'il yang menunjukkan perintah, madalla ala talabin. Di sini langsung dibahas tentang bentuknya, sigot ya, sigot itu bentuk dari fi'il amr. Wa amal amru, dan adapun amr, wa huwa bisighah, dengan sigot, ya huwa amrul hadir, yaitu amar untuk orang yang hadir, dalam arti untuk mukhatab ya, orang kedua. Ya, untuk mukhatab orang kedua secara sigot ya. Jadi kenapa di dalam tasrif itu hanya dibahas fi'il amr dhamir mukhatab saja, padahal kan bisa saja kita merintah kepada orang yang tidak hadir. Ya, nah kenapa dibahas mukhatab saja? Karena memang itu dibuatnya secara sigot, ada bentuknya, itu ada bentuknya tersendiri, ya, ada bentuknya tersendiri. Sedangkan perintah kepada yang goib, domir goib, ya itu tidak ada dengan bentuk tersendiri, ya dia kan hanya ditambah lamul amri saja kan, lamul amr. Saya yajlisu jadi liyajlis, kan bisa saja, itu kan bermakna perintah juga. Hendaklah dia duduk, liyajlis. Ya. Nah, adapun untuk yang punya sigot, punya bentuk tersendiri, yaitu untuk muhotob, sehingga dia dalam tasrif sering kita temui hanya untuk muhotob saja kan. Karena memang ada sigot yang khusus, bentuk yang khusus. Itu yaitu amrul hadir, perintah kepada yang hadir, maksudnya orang kedua muhotob. Bahwa jarir ala lafdil mudhari'il madzum. Ya, dan dia berlaku, berjalan ya di atas fi'il mudhari yang madzum. Ya, fi'il mudhari yang madzum. Ya, jadi dari fi'il mudhari yang madzum itu dibuatlah ke bentuk fi'il amr. Dibuatlah ke bentuk fi'il amr. Misalnya yajlis, ya maka menjadi ijlis. Tajlis ya, sehingga menjadi ijlis. Duduklah kamu. Makanya nanti tanda mabninya fi'il amr itu sama dengan tanda mazum fi'il mudhari. Ya, karena amr itu dibuat dari fi'il mudhari asalnya. Ya, maka mengikuti dia. Cuman kan bedanya kalau fi'il amr itu mabni. Ya, kalau fi'il mudhari itu kan mu'rab. Ya, fi'il itu mudhari itu mu'rab. Ya, nah ini menurut kaidah-kaidah yang digunakan ya melalui pengukuhan ya, tahqiq dari para ulama yang mentahqiqnya. Ya, yaitu dari mazhab Basra ya, dari mazhab Basra ini yang banyak kemudian dikukuhkan menjadi
kaidah-kaidah yang kokoh begitu. Berbeda dengan mazhab Kufah ya yang mengategorikan fi'il amr itu adalah bagian dari fi'il mudhari sehingga dianggap mu'rab. Ya karena bagi mazhab Kufah fi'il itu cuma dua, cuma fi'il madi dan fi'il mudhari saja. Tidak ada fi'il amr. Ya, jadi tapi mereka membagi fi'il mudhari itu ada yang khobari dan ada tolabi ya. Fi'il mudhari khobari itu ya fi'il mudhari. Fi'il mudhari tolabi itulah yang fi'il amr. Ya, cuman menurut mereka mu'rab. Sedangkan menurut para ulama Basra dan para pentahqiq ya itu adalah mabni. Seperti dalam Alfiyah dikatakan wa fi'lu amrin wa mudin bunya. Fi'il amr dan fi'il madi itu mabni. Ya, jadi mabninya fi'il amr itu mengikuti tanda majzumnya fi'il mudhari. Misalnya kalau ijlis mabni ala sukun, sama dengan tajlis. Mabni ala, kalau tajlis majzum ya, majzum tanda majzumnya sukun. Ya. Lalu apa namanya yang mu'tal akhir misalnya irmi ya sama dengan lam atau la tarmi misalnya. Tarmi itu fi'il mudhari majzum. Tanda majzumnya hadfu harfil ilah, dibuang huruf ilat. Ya, nah untuk fi'il amr irmi mabninya ala apa ya? Mabninya ala hadfi harfil ilah gitu sama. Ya, kemudian yang bersambung dengan aliful isnain ya, jamaah ya ul muhotobah. Ya, misalnya ijlisa ya, ijlisu, ijlisi itu mabninya ala apa itu? Ada yang tahu? Barangkali bisa interaktif, ikhwah sekalian. Kalau yang bersambung dengan domir-domir tadi ya, aliful isnain mau jamaah. Ada yang tahu mabninya ala apa? Tidak ada. Ya, dia mengikuti kepada fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang mazum ya. Jadi kalau misalnya lam tajlisa, lam tajlisu, lam tajlisi itu mabniunnya ala hadfin nun. Apa tanda mazumnya kan hadfun nun. Ya, karena dia asalnya faul hamzah. Dia faul hamzah ya. Asalnya ada nunnya. Nah, maka fi'il amr juga sama. Di ijlisa, ijlisu, ijlisi itu mabniun ala hadfin nun. Mabniun ala hadfin nun. Ya, kemudian fa'in kana ini kaidah ya, ini kaidah yang harus kita pahami. Fa'in kana ma ba'da harfil mudhari'ati mutaharikan. Ya, jika setelah huruf mudhari karena memang fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari yang majzum. Ya, maka ketika dibuat ke fi'il amr itu ada kaidahnya. Ya, kaidahnya adalah ya jika setelah huruf mudhari'nya itu berharokat. Ya, setelah huruf mudhari itu kan yang anita itu ya. Hamzah, nun, ya dan ta. Yang selalu mengawali fi'il mudhari. Jadi kalau setelah huruf mudhari'nya berharokat, fatuskitu minhu harfal mudhari'. Maka kamu menggugurkan, menghilangkan huruf mudhari'nya darinya. Wa ta'ti bisyuratil baqi mazuman dan kamu mendatangkan dengan bentuk yang tersisa, ya huruf-huruf yang sisanya ya setelah huruf mudhari itu dalam keadaan madzum. Ya, jadi kenapa tadi tanda mabninya fi'il amr itu sama dengan tanda madzumnya fi'il mudhari ya karena memang berasal dari fi'il mudhari yang madzum gitu.
Fatakulu fi amril hadiri, maka kamu mengatakan pada amar perintah kepada hadir, kepada yang hadir maksudnya muhotob, min tudahriju, dari tudahriju, ya dahrij. Nah lihat, tadi dikatakan setelah huruf mudhari berharokat. Huruf mudhari kan tu di sini, huruf ta ini. Setelah huruf ta ini fathah harokatnya dal. Da ya fathah. Ya, karena setelah huruf mudhari'nya fathah, maka kalau membuat fi'il amr ya otomatis fi'il huruf mudhari'nya dihilangkan, ya. Lalu setelah itu sisa ya tersisa yang huruf-huruf setelahnya, ya setelah huruf mudhari itu yaitu dahrij. Karena kan dalam yang mazumnya itu misalnya misalnya la tudahrij misalnya. La tudahrij. Ya atau tudahrij. Nah, dari tudahrij itu dihilangkan huruf mudhari'nya menjadi dahrij. Ya, jadi jadilah ini fi'il amarnya gitu. Dahrij, dahrija, dahriju, ya. Dahriji, dahrija, dahrijna. Wa hakadza taqulu ya fi, dan begitu pula kamu mengatakan dalam farih, ya dari tufarih huruf mudhari'nya dihilangkan menjadi farih. Qatil dari tuqatil menjadi qatil. Tatakasar takasar dari tatakasar, dari anta tatakasar, huruf mudhari dihilangkan ta menjadi takasar. Taba'a dari tataba'an. Tadahroj dari tatadahroj, itu dengan cara dihilangkan huruf mudhari'nya. Wa in kana ma ba'da harfil mudhari'ati sakinan, ya, dan jika setelah huruf mudhari'nya itu sukun, fatahdzifu minhu harfal mudhari'ati, maka kamu menghilangkan darinya huruf mudhari, wa ta'ti bi syaratil baqi manzuman, dan kamu ya mendatangkan bentuk sisanya, ya huruf-huruf yang tersisa setelah mudhari itu dalam keadaan madzum, mazidan fi awalihi hamzatu waslin. Ya, dalam keadaan ya ditambahkan, ya, atau dengan ditambahkan di awalnya hamzah wasol. Ditambah hamzah wasol kalau setelah huruf mudhari itu sukun. Karena kenapa? Karena tidak bisa dibaca kalau huruf pertama itu sukun, nggak bisa. Maka harus ditambah hamzah wasol. Ya, gitu. Karena setelah huruf mudhari'nya kan sukun. Sukun tidak bisa dibaca di awal kata, di awal kalimat. Maksuroh dalam keadaan berharokat kasroh, ya hamzah wasolnya itu. Ila antakuna ainul mudhari'i minhu madmumatan, ya, kecuali keadaan ain mudhari'nya, ya ain fi'il pada mudhari'nya, ya itu berharokat doma, misalnya tansuru, ya huruf ain fi'ilnya shod, ya itu kan berharokat doma. Tansuru fatadumuha, maka kamu mendomahkan hamzah wasol itu. Tadi kan hamzah wasol kasroh. Ya, kecuali kalau ain fiilnya domah, maka hamzah wasolnya ikut domah. Misalnya unsur, ya, itu hamzah wasolnya jadi domah, unsur. Kalau selain domah kasroh, idrib, ya. Iftah, selain domah itu kasroh hamzah wasolnya. Unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsurna. Wakadhalika idrib. Nah, kalau ini kan kasroh, berarti dia kasroh. Idrib, i'lam, inqati', ya istami, istahrij, begitu. Jadi cara membuat fi'il amr. Wa fatahu hamzata akrim, dan mereka para ahli bahasa memfatahkan hamzah akrim. Memfatahkan hamzah akrim. Nah, ini kan yang bab 1 ya dari sulasi mazid fi af'ala yuf'ilu, ya, akrama yukrimu, itu di fi'il amrnya akrim. Nah, kenapa muncul huruf hamzah? Padahal kan tadi kaidahnya
Kalau setelah huruf mudhari'nya berharokat ya dihilangkan saja huruf mudhari'nya. Ya. Misalnya apa namanya syarrofa misalnya tu syarib jadi syarib dihilangkan huruf mudhari'nya. Kalau setelahnya sukun ditambah hamzah wasol. Tetapi ini kok kemudian kenapa ada hamzah? Padahal akroma yukrimu tukrim kan begitu. Tukrim dari fi'il mudhari yang mazmum itu dihilangkan apa? Huruf mudhari'nya harusnya kan kalau tukrim berarti ikrim harusnya kan begitu. Kalau mengikuti kaidah sebelumnya. Ya. Tetapi hamzahnya difathahkan. Binaan al-alsil marfud. Ya. Gitu. Ini dibangun atau berlandaskan ya kepada asal yang ditinggalkan. Marfud maknanya matruk. Asal yang ditinggalkan. Fa inna asla tukrimu tu akrimu. Karena asal dari tukrimu itu tu akrimu bukan apa namanya? Ada huruf hamzah yang dibuang. Jadi af'ala yu'afilu asalnya. Akroma yu'akrimu. Ya, sehingga kalau kita melihat kepada asal tu akrimu ya, kalau majzumnya berarti tu akrim, majzumnya kan berarti tu akrim. Ketika dihilangkan huruf mudhari'nya ya menjadi akrim kan begitu. Ijtima'u ta'aini fi awalil mudhari ya, berkumpulnya dua ta dalam awal mudhari. Nah, terkadang ada dua ta ya. Ada satu huruf mudhari ya. Itu satu huruf tambahan. Ilam ketahuilah wa'lam dan ketahuilah annahu idza ijtama'a ta'an. Apabila berkumpul dua ta fi awali mudhari ya di awal mudhari nahwi tafa'ala ya berarti tafa'ala kalau untuk fi'il mudhari'nya berarti kalau domir anta ya tatafa'alu berarti kan dua ta'nya ada dua ta tatafa'alu kan begitu. Tafa'ala jadi tatafa'alu. Ya, tafa'lala tatafa'lalu kan begitu. Jadi ada dua ta. Fayajuzu isbatuhuma ya boleh menetapkan keduanya ya nahu tatajannabu ya jadi artinya kita membaca kedua huruf ta itu kita baca dua-duanya kita munculkan wa tataqatalu wa tatadahraju wa yajuzu hadfu ihdahuma dan boleh membuang salah satunya. Jadi ketika ada dua ta ini pilihan kita membaca dua-duanya atau menghilangkan salah satunya. Kama fitazili sebagaimana dalam Al-Quran kitab yang ini jadi istilah tanzil ya. Tanzilu mirabbil alamin. Fa anta lahu tasodda engkau ya memfokuskan diri kepadanya. Nah, tasoda itu asalnya tata soda karena itu domirnya anta kan bukan huwa. Kalau secara asal hanya tasoda saja itu kan bisa jadi ya dianggap sebagai fi'il madi ya domir huwa tasoda kan begitu. Tapi karena dari siakul kalamnya ya alur kalimatnya ya di sini kan anta fa anta lahu tasoda. Nah tasoda di situ mananya tata soda dari huruf tanya yang satu dibuang. Begitu juga fa andartukum naron talazza. Ya, aku memperingatkan kepada kalian dengan neraka yang apa namanya? Nyala-nyala ya, kobar-kobar yang panas. Nah, itu kan asalnya tatalazza domir hiya kembali ke naron. Ya, asalnya tatalazza domir hiya. Jadi hilangkan satu tanya menjadi talazza. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidzni rabbihim. Ya, nah itu asalnya kan tata nazalu karena domir hiya untuk malaikah itu dilihat secara lafaz dia muannas. Ya, sehingga menggunakan domir hiya tata nazalu asalnya domir hiya.
Kemudian salah satu taknya dihilangkan menjadi tanazalu. Jadi begitu. Mata tuklabu ta'u ibta'ala to'an. Ya, kapan ya tak dari ibta'ala, dari wazan ibta'ala itu berubah menjadi to. Jadi terkadang ada huruf ta ya, huruf tambahan ya, ini berarti huruf ta tambahan ini berubah jadi huruf to. Ya, wa'lam annahu mata kana fa'ub ta'ala sodan au dodan au to'an au zo'an kubilat ta'uhu to'an. Ya, dan ketahuilah ya bahwa kapan saja, ya ini matanya syarat ya. Kapan saja ya kondisi fa ya fa dari ibta'ala. Jadi kalau fa-nya berarti huruf fa-nya, misalnya fa fi'ilnya. Ya fa fi'il dari ibta'ala itu berupa huruf shod. Ya. Misalnya dari kata soda ya sudu dimasukkan ke wazan ibta'ala menjadi istoda, bukan istada. Jadi taknya berubah jadi sod, apa jadi to. Jadi bukan istada tapi istoda. Ya audodan atau huruf dod. Ya, misalnya idtoroba. Ya idtoroba dari doroba jadi bukan idtaroba tapi idtoroba. Taknya berubah jadi to. Atau to itu sendiri ya. Ya, misalnya itoroda. Jadi kalau ini kan dua to ya sehingga pakai tasdid ya. Itoroda misalnya. Atau zo ya. Zoharo misalnya jadi istoharo ya. Kubila ta'utuan wat fatakulu fi ibta'ala min. Kamu dari ibta'ala dari sulhu, dari kata sulhu jadi soluha ya sulhu atau solaha ya sulhu menjadi istolaha, tidak istalaha tapi istolaha. Taknya berubah jadi itu. Karena memang ini untuk menyesuaikan dengan makhrajul huruf ya. Ya karena ini menyesuaikan dengan huruf huruf tafkhim ya, huruf tebal, mufakhamah. Nah kalau ifta itu kan susah. Ya jadi jauh ininya makhrajul hurufnya. Maka supaya memudahkan jadi dekat makhrajul hurufnya ya maka berubah menjadi to ya, menjadi huruf tebal itu ya. Jadi isto itu kan jadi dekat makhrajul hurufnya. Istolah. Dari kata dorbi jadi doroba menjadi itoroba, bukan itaroba tapi itoroba jadi to. Minatordi yang tadi saya sebutkan ya itoroda. Jadi digabung ya karena dua huruf to bertemu jadi dileburkan ya, ditadibkan atau diidghamkan. Wa minaz zulmi zalama yazlimu ya dimasukkan ke wazan ibta'ala menjadi iztolama, bukan iztalama tapi iztolama berupa jadi to. Wa kadzalika sairu tasarrufatihi, begitu pula seluruh pecahan-pecahannya ya dari pastinya perubahan-perubahannya. Nahu istolaha yastolihu istilahan fahuwa mustalihun wa dzaka mustalahun alaih wal amru istalih wa nahyu la tastalih. Mata tuklabu ta'u ibta'ala dalan. Kapan ya huruf ta dari ibta'ala itu berubah jadi dal. Nah kalau yang tadi berubah jadi to sekarang jadi dal. Wa mata kana fa ibta'ala dalan. Nah ini kalau fa fi'il dari ibta'ala itu dal, au zalan, au zayan atau zai. Jadi dal, zal, zai. Kulibat ta'uhu dalan. Maka taknya berubah menjadi dal fatakulu fi ibta'ala minad dari
Maka kamu katakan dari wazan ibta'ala, dari kata dar'i, daro'a ya daro'u ya. Zikri zakara yadkuru, zajri zazara yadzaru, iddaro'a. Ini dua dal bertemu kan. Jadi iddaro'a. Lalu wadzakaro izzakaro. Ya, jadi ini juga apa namanya dileburkan antara da dan dal itu jadi izzakaro, izdazaro ya, izdajaro. Taknya berubah jadi dal. Ya, mata tuqlabu wawu ta'ala wa yauhu wa ta'uhu ta'an. Ya, kapan wawu dari ibta'ala ya dan ya-nya dan sa-nya berubah jadi ta. Ya. Ya, kapan wawu ibta'ala ya, berubah wawu ya dan sa ya berubah jadi ta. Maksudnya kalau dia apa namanya yang berada di awal ya, di awal kalimat, di awal kata. Jadi kalau wawu berarti kan dia misal ya, apa di awalnya itu wawu, huruf wawu, di huruf ilat. Atau juga ya, huruf ilat ya, atau juga sa. Kalau sa bukan huruf ilat. Suma udgimat fi ta'il ibta'ala, kemudian diidghamkan kepada ta ibta'ala nahu ittaqo. Ya. Nah, coba ada yang tahu apa asal dari ittaqo? Halo, pemirsa. Halo, pemirsa. Halo. Halo. Gimana? Dulu. Takwa. Asal. Asal dari ittaqo apa? Takwa. Itako. Asalnya apa? Ini kan ittaqo itu jadi hasil peleburan, hasil peleburan dan perubahan huruf. Sebentar. Sebelum huruf berubah, sebelum dileburkannya bagaimana? Tadi kan kaidahnya udah disebutkan di atas. Tadi ada agaknya ya. Ittaqo itu asalnya apa coba? Tinggalan Nabi Ustadz. Iya. Baru nyimak. Kalau namanya tuh Ketiduran. Takwa. Kalau takwa mah asal ininya, asal katanya. Ittaqo asalnya apa? Sebelum dileburkan, sebelum dirubah hurufnya. Apa ya? Ya, nggak ada yang tahu. Ittaqo itu, dari awal kan baru sampai rumah langsung buka ini. Apa tadi jawabannya? taluk ya. Ya, taluk. Sekarang Ittaqo asalnya iotako. Yutako. Oh, Yutako itu benar, Rat. Yutako tak. Iotako. Iutako. Jadi asalnya kan fiilnya itu wawu. Oh iya betul. Iotako itu wazan apa ya? Ta'ala kan? Ibta'ala. Iotako itu jadi asalnya kan fiilnya wawu, ain fiilnya qaf, lam fiilnya alif. Berarti asalnya apa? Wako kan? Ya. Iya, Wako yaki wikoyatan menjaga. Dari wako ya dimasukkan ke wazan ibta'ala menjadi iutako. Wako. Nah, di sini dikatakan dalam kaidah ini wawu atau iya atau sa berubah jadi ta. Maka dari iutako berubah jadi ittako. Ini kan ada dua taknya. Nah, karena dua taknya dileburkan. Ini ada dua taknya asalnya.
ta lagi kan. Karena tadi wawunya berubah jadi ta, jangan dua ta, maka di idghamkan jadi ittaqo. Kita sedih begitu. Jadi ittaqo itu asalnya iwtaqo. Ya. Terus kenapa tanya ada dua, Tat? Kan tadi wawunya berubah jadi ta, Bu. Kan kalau yang Oh, ta jadi yang pertama kan itu kan wazan ibta'ala. Ibta'ala kan ada ta nah. tambahannya. Ibta'ala. Oh iya. Terus yang kedua itasaro asalnya apa? Itasaro. Ini berarti Usaro. Nah ini enggak semua wawu karena kan tadi ada 3. Iya ini awalnya. Ya dan sa. ada juga ya. Ada Contoh juga. buat 3 enggak mau semua. Itasaro. Iya. Ini mah Itasaro kali, Tat. Iya, itasaro. Jadi huruf iya kalau ini mah contoh. Pakai iya ya, Tat. Ya, itasaro. Berarti kan asalnya apa? Dari kata apa? Itasaro. Dari kata yasaro kan? Yusrun mudah. Kata Dari yasaro kan? Yasaro. Dan ramai ya, ibu matanya ramai. Jadi asalnya itasaro. Nah, tadi kan kaidahnya iya-nya berubah jadi ta. Iya. Berarti itasaro 2 tadi leburkan jadi itasaro gitu. Itagoro apa asalnya itagoro? Nah, ini contoh yang ketiga itu huruf ta berarti apa asalnya? Berarti pakai apa namanya? Berarti ya, Tat. Istagoro. Istagoro asalnya. Ini huruf sa ini. Nah. Jadi sagoro ya, sugurun. Nah. Ya, jadi sa-nya berubah jadi ta menjadi itagoro. Jadi begitu kaidahnya. Harus Ya. hafal ini. Aduh, Insya Allah. Mungkin baru ya ini ya kaidah-kaidahnya. Iya, Ustaz. Padahal ya ini sering muncul ya yang seperti ini. Nun taukid khafifah wa tsaqila. Nun taukid khafifah yang tidak bertasydid wa tsaqila dan yang bertasydid. Wa yalhaqul fi'la ghairal madi dan menyertai fi'il yang selain madi wal hal dan hal ya nunan 2 nun. Hal itu maksudnya untuk makna sekarang ya. Karena kan fi'il mudhari kan maknanya 2 kan, bisa hal, bisa istiqbal. Ya kalau berarti dari sini dipahami bahwa nun taukid itu hanya masuk ke fi'il mudhari yang untuk istiqbal maknanya. Ya kan untuk makna istiqbal. Kalau untuk makna hal berarti kan tidak di sini. Begitu juga tidak bisa masuk ke fi'il madi. Berarti dia masuk ke fi'il mudhari yang untuk istiqbal dan fi'il amr. Fi'il nahi kan fi'il mudhari sebenarnya. Ya, dia itu li ta'kidi itu untuk takkid tujuannya untuk menguatkan arti khafifatun sakinah. Ya, dia khafifah tidak bertasdid dan sukun. Sakilah maftuhah dan sakilah berharokat fathah nunnya. Ya, illa fima yahtasu bihi. Kecuali pada apa-apa yang khusus ya dengannya. Wa huwa fi'lul isnaini ya mutlaqon. Ya fi'il isnain ya menunjukkan 2. Jadi ada huruf isnainnya. Wa jama'atin nisa fahiya maksuratun fiha badan. Ya, jadi selain yang 2 ini yang bersambung dengan fi'il yang untuk musanna ya. Gitu misalnya yadribani gitu kan. Itu yadribani. Jadi harokat nunnya jadi kasroh. Ya, atau juga dengan jama'atin nisa ya dengan nun inas. Ya
apa namanya, yadribanani gitu ya. Nanti ada contohnya ya. Atau di sini contohnya pakai fi'il amr ya. Faya muksuratu amba fihi ma'abadan fatakuru idzahabani. Ini kan bersambung dengan aliful isnain ya, fi'ilnya. Jadi ini disebut fi'il isnain itu maksudnya bersambung dengan domir isnain. Ya, aliful isnain. Ya idzahabani. Nah, nunnya berharokat kasroh. Lil isnain untuk menunjukkan dua. Wadhabanani. Ya, wadha itu kan asalnya idhabna. Idhabna domir antunna. Untuk fi'il amr. Idhabna. Ketika disambung dengan nun taukid, ya maka jadi izhabnani. Nah, huruf nunnya berharokat kasroh. Jadi itu pengecualian untuk dua. Ya, selain itu harokat nunnya fathah. Liniswah untuk perempuan banyak. Fatudhilu alifan ba'da nuni jam'il mu'annas. Maka kamu memasukkan alif setelah nun jama' mu'annas. Jadi nun inas itu naknya itu. Ya, jadi enggak wadhabanani enggak, tapi harus ada alif ditambah alif. Wadhabanani. Ya, alif itu tujuannya litafsila bainan nunati. Untuk memisahkan di antara nun-nun. Itu kan bertemu dua nun dipisahkan dengan alif. Jadi idzahabnani. Wala tudhiluhumal khafifata. Dan jangan kamu masukkan kepada keduanya. Ustaz, Ya. kalau nggak dipisah berarti kan dia nanti Apa, Bu? Ustadz, kalau tadi nggak nggak dipisah dengan alif, berarti kan nunnya bisa ditasydid berarti ya. Enggak putus-putus suaranya. Iya, ini harus dipakai alif, Bu, ininya ketentuannya. Ya, dan tidak bisa memasukkan keduanya khafifah dengan nun taukid khafifah li'annahu yalzamu iltiqa'u sakinain, karena hal itu bisa mengharuskan bertemunya dua sukun ala ghairi haddihi. Ya. Itu yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Fa inna iltiqa'a sakinaini innama yajuzu idza kana al-awalu harfa maddin. Ya. Karena sesungguhnya bertemunya dua sukun itu hanya saja ya boleh, ya bolehnya itu hanyalah apabila yang pertama itu huruf mad wasani mudghaman dan yang kedua diidghamkan menjadi dabbah. Jadi iltiqa'u sakinain itu bolehnya kalau huruf pertamanya itu huruf mad. Ya, misalnya alif ya dabbah. Nah, huruf keduanya diidghamkan ya ada tasdid. Jadi dabbah ini kan dua sukun bertemu. Alif itu sukun, ba-nya juga sukun kan? Ba-nya sukun karena tasdid itu kan adalah yang pertama sukun, yang kedua berharokat kan begitu. Dab itu kan tasdid menunjukkan ada dua huruf. Jadi huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Dab, nah itu kan dua sukun bertemu. Ya dabbah waladhdallin. Nah, adapun kalau menggunakan nun taukid khafifah ya karena tadi ditambahkan alif gitu ya, ataupun yang memang sudah ada alif yaitu alif isnain tadi, idhaba itu kalau ditambah nun taukid khafifah idhaban, nah itu nggak boleh karena dua sukun bertemu, karena yang keduanya memang sukun saja tidak tasdid. Jadi wadhabanan gitu, ini nggak boleh, sehingga harus menggunakan nun taukid sakilah. Jadi idhabani ya kalau itu ada tasdid. Nah, kalau pakai tasdid boleh. Wadhabanani ya, tidak boleh idhaban pakai nun taukid khafifah ya idhabnan ya, tidak boleh.
Ini agak loading ini. Yang berikutnya apa ya? Ada yang megang kitabnya nggak? Wa tuhzafu minal fi'li, ya, dan dibuang ya dari fi'il ma'ahuma, dari bersama dengan keduanya, nun allati fil amsilatil humsah. Ya, nun yang ada pada amsilah humsah. Amsilah humsah itu nama lain dari af'alul humsah. Ya, jadi amsilah humsah itu nama lain dari af'alul humsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, jadi nun yang ada di af'alul humsah atau amsilah humsah itu dibuang bersama dengan adanya tasdid, dengan adanya nun taukid. Wa tuhzafu wawu yaf'aluna, dan dibuang juga wawu ya pada yaf'aluna. Wa tuhzafu minal fi'li ma huma nunul lati. Jadi ada yang dibuang yaitu wawunya, misalnya yaf'aluna taf'aluna wa ya'u taf'alina illa idzan fataha ma qablahuma, kecuali ya apabila difathahkan ya sebelum keduanya. Maksudnya sebelum keduanya, sebelum wawu dan iya. Nahu la tahsyawunna. Ya, kalau la tahsyawunna ya itu wawunya tidak hilang karena sebelumnya fathah sya. Sebelumnya berharokat fathah. Jadi la tahsya, maka wu-nya tidak hilang. Ya, la tahsyawunna wa la tahsyayyinna, ya, y-nya tidak hilang ya-nya. Ya. Wala tublawunna, ya seperti dalam Al-Qur'an. Wala tublawunna fa imma taroyinna, ya-nya tidak hilang. Ya. Ini masih panjang kayaknya penjelasannya. Sedikit lagi. Wa yubtahu ma'an nunaini akhirul fi'li, dan difatahkan bersama dua nun akhir fi'il idza kana fi'lal wahid. Ya, apabila fi'ilnya untuk mufrad ya, wal wahidah ghaibah. Untuk mufrad ghaibah. Wa yudammu idza kana fi'la jama'ati dzukur, dan didomahkan ya, jadi maksudnya yang sebelum nunnya itu ya. Jadi sebelum nun taukid atau nun taukid sakira dan hafifah, yaitu huruf sebelumnya ya dari fiil, berarti huruf akhir dari fiil itu ya didomahkan, dipatahkan ya kalau untuk yang mufrad ya, dan juga mufrad ghaibah. Ya, dan didomahkan apabila fiilnya jama' dzukur. Ya, jama' untuk mudzakkar. Wa yuksaru idza kana fi'lal wahidah mu'taba, dan dikasrohkan apabila dia untuk wahidah mu'taba. Maksudnya domir anti ya. Kalau wahidah mu'taba itu domir anti. Fataqulu fi amril ghaib, maka kamu katakan dalam amr ghaib. Ini amr ghaib itu berarti ya, untuk domir ghaib. Kalau domir ghaib kan tadi sudah saya jelaskan tidak punya bentuk sendiri, tapi dari fi'il mudhari ditambah lamul amri ya. Muakkadan binuni sakila, yang ditaukinkan dengan nun yang sakila, taukid sakila bertasdid, lian surona. Ya, lian surona. Nah, yang dibahas ini kan huruf ro ini, huruf terakhir dari fiil sebelum nunnya. Yaitu di sini dipatahkan lian surona. Kenapa dipatahkan? Karena ini tadi apabila fiilnya itu untuk mufrad kan?
Ya, huwa ya, huwa. Ya, untuk mufrad di sini huwa. Ya, liyan suroni. Ya, kalau ini bersambung dengan alif tadi ya, yang alif isnain yang dua. Liyan suroni. Liyan surunna. Nah, kalau liyan surunna ini jamak dengan waw jamaah. Nah, waw jamaahnya kan dihilangkan. Ya, lalu maka huruf ro-nya dhammah, liyan surunna. Ya, litan suronna. Ya, untuk domir hiya ya, tadi kan wahidah ghaibah ataupun anta. Ya, kalau fi'il wahid ini umum. Wahid itu bisa untuk huwa, bisa untuk anta ya, bisa juga untuk ana ya, karena wahid umum satu. Kalau wahidah ghaibah berarti hiya saja, wahidah ghaibah. Seperti litan suronna. Litan suroni, litan surnani. Apa lian surnani? Wabil khafifah lian suron, lian surun, litan suron. Ya, wa taqulu fi amril hadir muakkadan bin nuni sakila, dan kamu katakan untuk fil amr yang hadir yang untuk muhotob. Ya, yang ditaukinkan dengan nun sakila unsuronna. Ya, untuk domir anta. Unsuroni domir antuma, unsurunna domir antum. Ya. Unsurinna domir anti. Nah, tadi yang muhotobah tadi itu kan. Ya, untuk apa tadi wahidah muhotobah. Untuk wahidah muhotobah itu kan yuksaru dikasrohkan. Ya, jadi di sini dikatakan unsurinna. Nah, unsurinna kasrohrinya. Karena memang ada ya muhotobah ya. Asalnya kan unsuri, ada ya muhotobah. Itu dihilangkan ya-nya. Sehingga menjadi unsurinna. Unsuroni, unsurnani. Yang untuk domir antunanya unsurnani. Wabil hofifa, dan dengan untuk hofifa. Unsuron, unsurun, unsurin. Ya, hofifa tinggal diganti saja dengan sukun tasdidnya itu. Wakis ala hadza nadzairahu, dan kiaskan, samakan ya dengan ini yang semisal dengannya. Ya, begitu. Alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan fi'il amr. Kalau ada yang ditanyakan, itu kalau pusing nanti bisa dicek lagi, dibaca lagi berulang-ulang. Iya, Tunduk, Ustaz. Silakan. Ngantuk. Pusing Ustaz. Nah, ini diulang-ulang lagi, dibaca ini. Siap. Saya nanti paham. Ya, tunduk pindah lah. Tunduk ya. Ini baik. Baik, kita cukupkan dulu ya pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.